Bu, bilang Masya Allah, 1, 2, 3. Buat ibu-ibu panitia dari Masjid Bani Umar Bintaro, terus terang, saya selalu, kan saya Islam Tindak awal-awal syuting selalu di sini. Islam Tindak itu 2010, selalu syuting di Bintaro, Bani Umar. Kita keliling ke masjid, apa-apa Bani Umar. Apa-apa Bani Umar. Karena inilah masjid yang mendukung Islam itu indah. Ini masjid. Saya selalu istirahat di sini, biasa syuting dari subuh saya datang sini sampai maghrib. Awal-awal syuting saya itu di sini. Walhasil, mohon izin, saya selalu berpikir begini. Saya selalu ngintip ibu-ibu pengajian di sini, saya ngintip di sini. Saya bilang, ingin rasanya ngisi pengajian ini. Cuma kayaknya ibu-ibu yang ngisi ya. Tapi memang waktu itu kontrak saya nggak bisa ngisi acara-acara kocel di TV. Tapi sekarang sudah bisa bebas-bebas. Jamaah, ini kejadian yang mohon maaf panitia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, termasuk Ustaz Lulung ya, Bunda Lulung yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, bisa mengisi sambil. Sebenarnya ini acara sampai setengah 12, tapi izin kalau bisa sampai jam 12. Ya, ya Allah. Sebenarnya gini Bu, jadwal yang ada saya live di Trans TV, habis itu langsung ke sini sebenarnya. Jadi saya bisa betul-betul nyampe jam 8 tadi di sini. Cuman ternyata mohon maaf, ini kesalahan schedule saya. Iya doang. Saya nggak tahu. Karena ternyata pengajian sekolah anakku di sekolah itu pengajian orang tua murid. Saya iakan. Saya kirain tanggal 14 bulan 3. Saya kan paling tidak suka menumpuk 2 acara, nggak suka, paling tidak suka. Nah ini bikin repot juga saya, kan habis ini saya ke Cikarang. Harusnya saya di sini sampai setengah 12, baru langsung menuju ke Cikarang supaya jam 1, setengah 2 sampai di sana tausiah. Habis itu, ya itu bikin telat lah. Makasih banyak. Mana Bunda Desi yang tidak berhenti nelpon saya terus. Sampai handphone saya itu panas. Untung saya ketemu kemarin waktu di acara. Masya Allah Bu, bagus banget Bu. Kalau ibu-ibu acara nikahan pakai mereka, bagus banget. Baik, sekarang bukan catatan. Banyak sekali mau kita bahas. Makanya saya kejar-kejar di sini. Karena sudah putus asa kita. Ya Allah, itu membeludak banget ya. Baik, sampai ada yang pulang Bu karena tidak dapat tempat. Bukan karena capek ya, tapi tidak dapat tempat. Atau mungkin dia lapar. Padahal banyak stand di luar itu. Ibu tulis dulu Bu. Ibu harus pelajari agama 7 pelajaran kalau pengajian. Tulis 1. Bu, tulis. Tulis. Waduh, ibu kalau jangan direkam ya. Ceramah jangan direkam. Kenapa? Kalau memori penuh saya yang dihapus. Jangan direkam. Ditulis saja di memo. Di memo. Ditulis. Jangan direkam Bu. Kalau direkam saya khawatir memori handphone ibu penuh, lalu full, ibu tidak bisa selfie. Pas mau selfie memori penuh, carilah cara Moses Maulana, kepanjangan, hapus. Ganti aja, benar ini sih lebih bagus. Kemana sih ya Allah? Mau kabur ya? Jamaah. Lanjut. Tulis dulu Bu, 7 pelajaran yang dipelajari kalau pengajian. 1. Pelajaran Quran. Quran 4 yang mau dibahas, biar aja supaya kameramennya
pusing dia. Bu, 1 Quran. Apa yang mau dibahas di Quran? 4. Tulis. Bagusnya, mudah-mudahan saya ada waktu mau bikin kurikulum pengajian. Karena supaya pengajian itu terarah materinya. Sebenarnya ada 7 materi yang kita mau bahas. Dan ternyata Majelis Bani Umar ini udah luar biasa. Sudah masuk ke tahap yang ke-7 saya lihat itu. Bagus. 1 Quran. Quran, Bu. Yang mau dibahas Quran ada 4. 1. Membacanya. Cara bacanya. Mengaji. Jadi kalau pengajian ibu-ibu, lebih baik itu dulu. Ngaji. Makanya orang dulu itu ngajian sebelum pengajian baca Yasin. Dengan sendirinya lama-lama ibu buat bisa ngaji. Malu dia tidak bisa baca Yasin, maka dia cari guru privat. Itu Quran. Yang kedua, yang mau dibahas dalam Qurannya, ini Quran dulu kita bahas ya, Bu. Yang kedua, memahami artinya. Memahami artinya. Ibu kalau pergi majelis taklim, ibu bawa buku catatan. Ini coba bawa kantong kresek. Terlalu ketahuan kalau mau bungkus kue. Bu, Bu, ini nanti majelis taklim ini harus dikuatkan, ya Bu, persatuannya. Satu, saya kan mau ngulangin, apa salahnya? Jadi bahas yang pertama adalah bahas Quran ya, Bu. Yang dibahas dalam Quran ada 4. 1. Cara membacanya. Alif Fata'ah, alif tasra'i, alif dama'u, a'i'u, ba fata'ah, ba fata'wi, ba dama'u, babibu. Belajar. Yang kedua artinya. Mengartikan. Minimal yang kita artikan adalah surah-surah pendek atau Al-Fatihah. Dengan menyebut namamu ya Allah, ya Maha Pengasih Penyayang. Pals banget suara saya. Ini saya Bu, seperguruan sama Ustaz Salulung. Terlalu pede untuk nyanyi, padahal suaranya gak bagus. Tapi Ustaz Salulung itu baik banget orangnya. Baru kali ini aku lihat ada ustaz baik banget. Masa Bu kalau pergi ke syuting Islam itu dia selalu buka lapak dia. Buka lapak. Pas saya ke majelis ulama, ada pertemuan majelis ulama. Bu, tahu nggak? Di majelis ulama pun dia buka lapak. Suaminya disuruh jaga. Tapi tidak jualan. Gratis, bikin kopi, bikin teh, bikin apa. Saya kok kalau setiap pergi ke Trans TV, Bu, selalu bawakan aku kerupuk. Ujung-ujungnya dibayar. Enggak. Baik banget beliau itu. Jangan pernah dikubur kok belum mati. Lanjut. Masya Allah, anaknya ganteng ya. Masya Allah. Masya Allah. Ganteng. Ya Allah, sini. Iya ini. Kenapa ada artis-artis datang? Ini pengajian artis-artis. Karena bulan ini saya tidak isi pengajiannya. Ya, Pak ngisi. Jadi dia datang cari ilmunya. Karena saya kalau pengajian Bu tiap bulan beda materi. Karena ada malam, ya Allah. Kemarin tadi air minum saya, Bu. Tidak, itu anak nangis, dia tidak punya minum. Udah dibawa luar, maaf ya nak. Kalau mau gelasnya aja ya. Lanjut. Kalau saya Bu puasanya 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 1 bulan wajib karena Ramadan, 2 bulan sunnah, Rajab dan Sya'ban. Ini sudah hari ke-23. Tapi batal 3 karena syuting di Jogja.
harus praktek makan gudeg. Batal puasa saya. Kayaknya terancam lagi 12 sehari puasa saya batal. Karena syutingnya di Mekah. Saya mau syuting hari Jumat, sudah syuting di Mekah, Madinah 4 hari, Mekah 4 hari, Thaif sama Jeddah 4 hari. Aduh, sibuk banget, Bu. Untung ada Sasululung yang mengisi. Mana dia? Ada pengajian juga, dia posting, Ustaz aku ada pengajian juga. Ya. Sebenarnya dia datang ke sini untuk buka lapak. Katanya anaknya dia lagi buka lapak jual kopi di situ. Saya minta tolong, Bu, habiskan itu jualannya. Karena mereka itu pasti beda ya. Kalau ada ulama itu tidak mau begini. Dia begini. Tidak mau minta-minta. Kita ini jarang. Kayak panti asuhan itu boleh nggak kita rubah? Jangan anak pantian datang, kita yang datangi. Zakat kita jangan orang antri untuk terima zakat kita. Kita bawa zakat kita antar ke rumah orang-orang miskin. Kita antar langsung. Boleh, Bu? Karena zakat itu kotoran dari harta kita yang harus dikeluarkan. Memangnya WC yang datang, kita yang ke WC. Lalu kalau sudah keluarin, jangan diceritain. Jadi jangan menceritakan zakat. Oh, zakat saya banyak, sedekah saya banyak. Gak usah dipamerkan, itu kan kotoran. Gak usah berbangga. Ibu, ya Allah, ini duda, Bu, duda. Mohon maaf, jaga ya. Saya, Bu. Saya seandainya terus terang saya mohon maaf sekali. Saya jam 9 udah berhenti tadi sana. Berusaha setengah 9 berhenti, tapi nggak enak kan. Sekolah anak saya harus datangi kelas-kelasnya anakku. Nggak enak. Nanti anak bilang, Abah pergi pengajian di sekolah saya baru tidak ketemu saya di kelas. Dia perasaan. Jadi saya agak jam 9 lewat 12 saya tinggalkan supaya saya tiba di sini. Ternyata Cica Mukhtar. Macet maksudnya. Padahal saya sudah titi DJ. Udah hati di jalan. Dan saya di dalamnya, ya Allah, bersikir terus. Karena drivernya Bu Desi itu luar biasa. Mentang-mentang dia sudah tua, udah mendekati, masa saya diajak. Mantap. Dia lewat jalur polisi loh, di bahu jalan, nabrak-nabrak orang loh dia. Astagfirullahaladzim. Saya lihat, ya Allah, dia memang sudah tua. Tapi jangan ajak aku juga. Lanjut. Ini agak sampai jam 12 lewat ya, Bu. Kita ambil konsep dulu ini, Bu. Ibu harus pelajari 7 ilmu ini. Ya, Bu ya. Jadi konsepnya bisa pengajian kita makin meningkat. Oke? 1. Quran ada berapa yang mau dibahas? 1, cara bacanya harus pintar ngaji. Yang kedua, memahami artinya. Kemudian ketiga, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini, Bu, kenapa saya banyak jalan? Karena saya kan bangunnya jam 2, Bu, jam 1. Kantuk. Kalau saya duduk tidur saya di situ, Bu. Makanya saya harus jalan. Benar, Bu. Karena tadi di mobil saya mau tidur, Bu, tidak bisa tidur. Tahu sendiri tadi, dia mau bunuh diri, mengajak saya. Karena saking takutnya sama Ibu Desi. Langsung lanjut. Pokoknya abis ini kita cari standnya anaknya Ustaz Salulung, habiskan itu. Niatkan sedekah ya. Ya baiklah, ya Allah. 4. Mencintai Quran. Cara mencintai Quran dibaca, Bu, sehari 100 ayat. Ya iyalah, Yasin aja 83, Al-Fatihah 7, berarti sudah 90. Baca trikul
Kulullah udah selesai 100. Ngapain kaget? Biasa aja, keles. Saya gara-gara Ustaz Salulung di sini, terpaksa saya terjangkit. Besti. Ustaz Salulung kalau ceramah begitu tuh. Iya, sama aja versi laki-laki. Makanya waktu saya syuting sama Ustaz Salulung di Jogja, ya Allah Tuhan, kenapa ada mirip saya? Lanjut Bu. Bisa dimulai? Jadi kalau membaca Quran, tajwidnya dan sebagainya pelajari ya Bu. Kemudian yang kedua adalah memahami artinya, supaya kita membacanya paham. Tadi saya ditelepon Ustadz di jalan, Ustadz, anak saya murtad karena dia pacaran sama non muslim, lalu ikut agama pacarnya karena mau menikah. Sedih dia, doain Ustadz, apa yang harus dilakukan? Saya bilang, baca surah Al-Fatihah 41 kali sesudah sholat. Sesudah itu pas iya ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, niatkan, sebutkan namanya Tuhan. Kalau ada anak hilang, bacakan itu ihdina siratal. Uang hilang, bacakan juga itu. Suami hilang, bacakan juga ihdina, tunjukkanlah. Ibu nyasar, ihdina siratal. Maka hidup ibu itu akan tertib, berakhlak, karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. 4. Mencintai Quran, artinya dibaca tiap hari. Angkat tangan yang punya Quran di rumah. Ya, saya tahu. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu, dia mau pipis itu. Pipis pun ngajak-ngajak. Jamaah. Tunggu dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak Majelis Taklim Bani Umar yang melaksanakan acara ini, luar biasa. Berarti ini majelis berkah sampai membeludak. Oh ya Allah, Bu. Anak saya yang pertama Nora, itu umurnya 13 tahun, kelas 2 SMP. Satu hari 5 juz dia baca. Jadi setiap Jumat store, Abah, saya sudah hatam. Tiap Jumat store, saya sudah hatam. Anak kedua saya umurnya 11, kelas 5 SD, Aira namanya. Tiap hari 1 juz. Saya lihat ngajinya dia, di mana-mana dia bawa Quran. Di mobil, di masjid, dia baca. Sampai tidak percaya yang jagain anak itu. Dia bisa hatam setiap Jumat ya? Iya. Kalau dia halangan, nangis. Kenapa nangis? Nggak bisa ngaji. Bisa nggak Abah ngaji waktu penghalangan? Nggak boleh. Jangan. Kalau saya bolehkan nanti ada nanti. Kalau belajar boleh. Kalau halangan lagi belajar boleh. Tapi kalau sudah ngaji jangan. Kalau niatnya ngaji nggak boleh. Tapi kalau niatnya belajar boleh. Gitu ya. Ada apa ini? 3. Anak saya yang ketiga itu Anwar, ngajinya dia. Mau tahu nggak kenapa bisa begitu anak saya? Karena 1 juz 50.000. Jadi kalau hatam 1,5 juta. Karena dia hatam bonus 1 juta. Berarti 2,5 juta. Jadi saya harus siapkan uang di laci, Bu. Kan gak enak kalau tiba-tiba Abah saya store. Enggak ada. Tapi bagus. Karena kan guru ngajinya minta izin pulang ke Makassar. Lanjut. Sekarang ilmu yang kedua, pelajari yang kedua. Akidah. Ibu harus pelajari akidah. Ini yang bahaya nih. Ajarkan akidah, belajari akidah. Karena ternyata ada juga cerita saya dengar, Bu. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan tidak benar ini. Seorang pimpinan pengajian, ibu ketua majelis taklim,
yang setiap malam Jumat yasinan di rumahnya. Saya pernah baca artikel itu, meninggal dalam keadaan non muslim karena mengikuti agama anaknya. Anaknya nikah sama non muslim dan dia tinggal sama anaknya, maka dia mengikuti agama anaknya. Kemudian waktu meninggal tidak pakai kain kafan tapi pakai gaun pengantin. Alhamdulillah. Ayat ikut sama saya. Ya Majidu. Ini doanya malaikat Jibril supaya kita tidak bergoyang hati kita. Ya Majidu. Itu malaikat Jibril, Bu, berdoa tiap hari karena takut imannya tergoyah, sebagaimana malaikat Arut dan Marut. Arut Marut kan terusir pergi ke bumi karena dia kan iri sama manusia. Kenapa tuh manusia jadi derajatnya tinggi? Kenapa sih? Kata Allah, karena dia punya akal dan punya nafsu. Nah, kalau malaikat cuma punya akal, tidak punya nafsu. Kalau binatang ada nafsu, tidak akal. Kalau manusia ada akal, ada nafsu, sehingga dia mulia. Makhluk berakal dan makhluk bernafsu, tapi bisa mengendalikan nafsunya. Maka kata malaikat Arut Marut, kalau begitu kasih juga kami nafsu. Apa yang terjadi? Coba lihat, tergoda. Nggak usah dibahas ini, nantilah kita cerita lagi ya, karena ini penting banget. Coba tulis dulu doanya malaikat Jibril. Baca nih, Bu. Ya Majidu, ya Wahidu, la tuzil anni ni'matan an'amta biha alayya. Ibu, ya Allah, janganlah engkau cabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat itu. Itu malaikat Jibril. Ini dua malaikat Jibril. Ya Allah, baiklah, tulis ya Allah. Orang Makassar. Orang Makassar? Oh ya. Orang Makassar kan ketahuan ciri-cirinya, lebar giginya. Bu, terus dulu. Ya Majidu, ya Wahidu, la tusil anni ni'matan an'amta biha alayya. Ya Majidu, ya Wahidu, la tusil anni ni'matan an'amta biha alayya. Ya Allah, janganlah engkau cabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmatmu. Bagus ya, ibu-ibu hebat ini. Ibu, bisa dimulai? Gini, akidah yang dipelajari itu, tulis. Pelajaran akidah itu ada 6. Ya Allah, baik banget ini Bapak. Pak, umurnya berapa Pak? Udah kelebihan. Berapa? Udah kelebihan. Berapa umurnya Pak? Hampir 80. Ya Allah, 80 berapa? 70. Kurang. 70 berapa? 62. Oh, 78 loh. Masya Allah. Saya masih ingat Bapak ini kalau saya syuting di sini. Selalu saya dilayani beliau. 12 tahun yang lalu. Waktu itu Bapak lebih muda 12 tahun yang lalu. Bu, ada 6 pelajaran akidah. Akidah itu keyakinan ya, keimanan ya, pelajaran iman. Masa ibu tidak tahu? Kan rukun iman. Tapi apa kita catat ya? Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, iman pada hari kemudian, iman qada dan qadar. Oke, tulis 1 Allah, 2 malaikat. Itu urutannya Bu ya. Urutan-urutan itu jangan dibolak-balik. Ya, ada kucing lagi. Ya Allah, nggak pakai jilbab dia. Nggak pakai baju kesini. Tulis Bu, iman pada Allah ya.
Allah wujuki dan bakar muhalafatul yaumu binafsi wahdaniyah kudrat ilman ahya sam'an basar. Kalau ini mau dibahas masalah Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mu'min Muhaimin Aziz Jabar Mutakabbirin Khalik Bari Musawwir Ghaffar. Saya dulu suka bikin lagu, Bu. Waktu saya ngajar di masjid, itu saya suka bikin lagu-lagu. Adab-adab masuk WC, masuk dengan kaki yang kiri. Lagu-lagu yang populer, aku buatin lagu. Pas bulan Desember ada lagu populer. Ting deng deng ting deng deng ting deng deng. Anak-anak nyanyi-nyanyi itu di masjid. Tapi saya tidak marahin. Saya gini, sini, saya buatin lagu. Subhanallah, subhanallah, maha suci ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita bertasbih mengingat Allah. Kalau bertasbih, dapat pahala. Itu kan? Jadi sesuatu itu jangan dilarang, tapi diarahkan. Alhamdulillah ya Allah. Coba lihat itu anak ikut berdiri. Memang kalau saya ceramah anak-anak datang karena mengira saya teman. Dua, malaikat ya. Yakin dilihat, yakin ada Allah? Tapi kan kita tidak lihat Allah. Nggak mesti lihat baru bisa yakin. Saya mau nanya, kalau ibu pergi ke rumah, pulang ke rumah, ada tetangga nggak sebelah? Ada. Nggak usah tanya ada tetangga atau tidak, pasti ketahuan, ada tanda-tandanya. TV-nya nyala. Sama Allah memang kita tidak lihat, tapi kita yakini ada Allah karena ada tanda-tandanya, ada ciptaannya, betul tidak? Gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udara ada udara, yakin ada udara. Nggak mesti lihat udara itu keyakinan, Bu. Makanya pelajaran akidah juga penting, sehingga kalau kita mau diapain nggak gampang bolak-balik itu. Ada ustadz murtad juga, ada ustadz murtad yang nggak usah disebut deh. Makanya saya tidak berani menghina orang. Jangan pernah menghina orang, karena kita tidak tahu iman kita naik turun. Makanya, Bu, dia mau pipis lagi. Makanya ibu, kalau azan, jawab azan. Siapa yang tidak jawab azan, dikhawatirkan imannya tercabut. Kalau azan, semua perbuatan hentikan, tidak berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Ketika orang menjawab azan, imannya akan tambah kuat karena bersahadat. Kan ada syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama, salat itu membuat iman kita tambah kuat karena ada syahadatnya. Illallah. Itu tidak. Dua malaikat, udah kenapa masih ada 7 mau dibahas ini, belum lagi masuk ceramah saya. Saya sebenarnya niatnya ceramah di sini 3 jam. Benar, Bu. Karena saya mau bahas ini masalah pengajian, ini harus saya galakkan di mana-mana bahwa kita harus pelajari 7 ilmu ini. Ya, Bu ya.
Bu. Yang kedua ada, sebenarnya saya mau bahas tentang Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ini 3 pembahasan yang sangat penting banget. Lanjut, Bu. Ya Allah, ya Allah. 3, akhlak. Pelajari akhlak. Bagaimanapun tingginya ilmu, kalau akhlaknya kurang, nol. Biar kaya, kalau akhlaknya nol. Bawang putih, bawang merah. Kalau kita lihat filmnya, Revalina S. Temat jadi bawang putih. Revalina S. Temat jadi bawang putih. Kemudian Nia Ramadhani jadi bawang merah. Sebenarnya cantikan Nia Ramadhani, tapi karena dia perannya adalah bawang merah, tetap jelek dia karena sifatnya. Muka sih nggak ganteng. Saya itu lucu, saudara-saudara kaget. Kalau saya keluar daerah kan dikawal 2 orang Trans TV. Dibawa kalau kemana-mana, kawal. Kalau ini saya tetapkan sama Trans, tolong pengajian ini kalau Bani Umar saya harus datang. Kenapa? Karena saya punya jejak di sini. Makanya kalau diundang Bani Umar, saya usahakan datang. Sampai Bu Desi berkata, Ustaz benar-benar mau datang? Mau. Ini udah enggak. Kenapa? Ini ada cecek di sini. Lanjut, Bu. Akhlak ya. Pelajari akhlak. Akhlak itu banyak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi. Sama juga. Coba deh. Bukan kamu. Dia balik juga tuh kucing. Bu, kalau saudara Muhammad Rasulullah. Coba saudara Muhammad Rasulullah, kukunya, ayo kukunya. Kuku Bu Jari. Simpan di hidung. Simpan di hidung, isap. Sambil baca salawat. Gosok di mata, atas, bawah, tengah. Pada saat nama Nabi disebut pada waktu azan, ini kuku Ibu Jari disimpan di hidung, baca salawat, gosok ke atas, ke bawah, ke tengah. Yang melakukan itu tidak akan mengalami buta sampai mati. Amin. Yang kedua, bisa berjumpa dengan Nabi. Amin. Yang ketiga, awet muda karena ini ditarik. Kantong mata hilang, kerutan di mata hilang. Bu, ini riwayatnya Nabi Adam masuk surga. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam, ibu sebenarnya ini kucing mau keluar, cuma tidak tahu boleh kemana. Jamaah, kasih lewatlah dia, ya Allah. Jamaah, ini memang daging semua, tapi daging lemak, tapi tidak bisa dimakan sama kucing. Jamaah, pada saat Nabi Adam masuk surga setelah diciptakan, kaget. Ternyata di pintu surga ada tulisan, selamat datang wahai Muhammad. Lalu masuklah Nabi Adam ke dalam surga. Jadi kaget lagi karena ada tulisan Allah dan Muhammad berdampingan. Kata Nabi Adam, adakah manusia diciptakan sebelum saya? Sudah ada spanduknya, sudah ada bannernya, sudah ada. Ya Allah, ada tulisan Allah Muhammad. Siapa itu Muhammad? Nabi akan datang. Aku mau melihatnya. Karena mintanya di surga, diperlihatkan di kukunya. Jadi Nabi Adam melihat wajah Nabi di kukunya. Nah itulah. Jadi kalau saudara Muhammad Rasulullah, tarik atas, bawah, tengah. Itu benar-benar ini saraf mata ketarik jadi segar. Tapi yang terancam yang bulu mata yang itu apa tuh? Aduh, itu terbukalah lemnya. Lanjut Bu, lanjut. Akhlak kepada sesama. Yang lebih tua dihormati, yang seumuran dihargai, yang lebih muda disayangi. Hormati,
hargai, sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Hormati, hargai, sayangi. Orang yang lebih tua daripada kita, hormati dia. Orang yang seumuran dengan kita, hargai dia. Dan orang yang lebih muda daripada kita, sayangi dia. Hormati, hargai, sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Bu, kalau saya tidak begini, Bu, ngantuk saya. Dan inilah menyebabkan Trans TV mau kontrak saya sampai 30 tahun karena pecicilan. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya? Ini belum masuk loh. Kemudian ibadah. Maaf. Yang keempat, ibadah. Ibadah yang dimaksud sini ada 6. Ada 5. Dikit-dikit aja sih. Saya tuh suka kalau ceramah menghadap ke sini, Bu. Kamera ke sini, berarti ketahuan banyak jamaah. Kalau aku ceramah di situ, kamera ke sana, berarti Ustaz sendirian dong. Dan kalau kan di sini kan, kelihatan banyak jamaah. Jamaah, ada 5 ibadah. Ya sudah, ibadah itu cuma 2, ibadah lahir, ibadah batin. Ulangi, ibadah ada berapa, Bu? Ibadah apa, Bu? Ibadah apa lagi? Batin. Ibadah batin itu rukun iman tadi yang 6 itu. Tapi ibadah lahir itu rukun Islam. Makanya nih, kewajiban orang muslim ada 5 itu. Yang kewajibannya kan ibadahnya. Ibadah kita tidak banyak. Kemarin ada masuk Islam. Ustaz, ibadah Islam apa sih? Cuma 2. Masa sih? Lahir batin. Lahir itu rukun Islam, batin itu rukun iman. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Cuma itu aja. Kalau moto jangan terlalu dekat, gigi saya kok foto itu. Ulangi. Syahadat, salat, haji. Ya, urutannya ya, Bu. Syahadat dulu. Kemudian itu salat. Salat itu mendirikan ya, Bu. Dan ingat, semua ibadah yang 5 ini semua punya ban serep. 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 Aku tadi ngomong apa? Serep. Ya, biasa. Agak digaya-gayain sedikit. Semua ada serepnya. Syahadat, 2 kalimat syahadat. Syahadat Allah, syahadat Nabi. Salat ada salat fardu, ada salat sunnah. Zakat ada sedekah. Puasa ada puasa sunnah. Haji ada umroh. Dan kalau nanti diperiksa ini, Ustaz, Kalimantan, Pak. di Kalimantan. Masya Allah. Nanti aku ke Kalimantan kok nanti. Ya. Mana, Ustaz? Tenggarong. Ya, enggak ada kebutuhan undangan keluarga di sana ya Allah. Kenapa sih mau ribut banget di sana? Bu. Kalau itu syahadat dicari loh, Bu. Syahadat itu dicari. Pasti mau jemput anaknya itu. Ini sudah jam pulang sekolah. Benar kan? Ya, saya tahu ya Allah, pergi aja, nggak usah punya alasan ya Allah. Dia mau, sebenarnya saya yang salah, Bu. Izinkan saya dan saya maafkan ibu yang mau pulang untuk jemput anaknya. Sebenarnya ini panitia sudah benar. Acara sampai setengah 12 karena mau menjemput anak. Tapi misal nggak, halal nggak saya sampai jam 12? Halal nggak? Karena saya belum mulai ceramahnya. Ibu, ibu itu sudah mati, Bu. Sudah mati, Bu. Salat, Bu. Kalau salatnya tidak dapat, ada salat baru. Ini nih, saya mau ngajarin ini. Saya mau dawamkan lagi. Salat, qada salat. Kok qada salat?
Jangan sampai waktu gadis banyak yang bolong-bolong salatnya. Tidak boleh. Salat harus terisi. Kalau ada salat yang tidak terpenuhi, contoh, pernah tidak salat subuh? Berapa rakaat salat subuh? Maka dicarikan salat sunatnya untuk menutupi. 1 rakaat salat 70 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat salat subuh, 140 rakaat salat sunat dicari. Duhanya, tahajudnya diambil semua untuk nutupin. Jangankan salat sunnah, salat para bolong-bolong. Itu hati-hati. Waktu istri saya meninggal, Bu, apa yang saya lakukan? Membayar salatnya istri saya di depan mayatnya. Saya tanya, istri saya tidak sadar, sakit, bawa rumah sakit dari salat apa? Dari asar, Ustaz. Berarti saya kemungkinan istri saya tidak salat dari asar. Asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar jadi 6. Ya, karena meninggalnya jam 5. Jadi saya langsung di depan mayatnya. Saya kan maghrib dibawa mayat di rumah. Saya bayarin semua salat dulu. Jangan ganggu saya. Saya mau bayarin dulu supaya tenang. Masih tidak tenang saya. Jangan sampai istriku ada bolong-bolongnya. Saya pidia salat. Saya bayarkan salatnya pakai beras. Jadi kalau orang mati boleh pidia salat. Nanti kita pelajari ya, Bu. Itu penting loh. Kemudian boleh juga, Bu, kalau kita ada ketanasuh. Paling bagus begini, Bu. Salat Jumat terakhir di bulan Ramadan. Salat Jumat terakhir di bulan Ramadan, sesudah salat Jumat, ibu qada salatnya. Duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Niatnya sama niat salat, cuma adaannya diganti qadaan. Ada al-lillahi ta'ala. Itu kan adaan artinya tunai. Berarti ada qada dong. Kalau ada adaan berarti ada qadaan. Salat yang dilakukan di luar waktu, contoh kayak saya tadi, macet di jalan, tiba-tiba saya sampai di sana asar, berarti saya belum salat duhur, maka saya akan salat duhur di waktu asar dengan cara niatnya qadaan. Saya tidak salat di pesawat. Salat di pesawat itu tetap diqada di bawah karena tidak napak. Ya iyalah, tidak napak itu. Kan salatnya kan yang duduk itu, tapi tetap diganti, Bu. Karena dari Jeddah ke Indonesia berarti membelakangi kiblat. Jangan. Lebih baik saya qada aja deh. Ya Allah, ngapain harus dipegang sih? Kan bisa dilepas. Oh, dia balik-baliknya begitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana mau cukur malam ini tidak boleh, karena besok hari Rabu. Tidak boleh cukur rambut, potong kuku hari Rabu. Ada dong. Ada. Dalam kitab Qurratul Uyun. Tidak boleh potong kuku di hari Rabu. Akan melahirkan penyakit, rusak kulitnya, pecah darahnya. Potong rambut, potong kuku bagusnya di hari Jumat. Potong kain baju nggak boleh di hari Sabtu. Tutup tuh kan. Buka. Udah mau jam 12. Bercanda aja ya Allah. Lanjut, Bu. Jadi nanti kita bahas ini semua ya, Bu. Banyak banget pembahasan. Ayo, Bu, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Lanjut. Yang keempat, ibadah. Quran, akidah, akhlak, ibadah. Nanti ibadahnya nih ada ibadah puasa. Bagaimana tata cara puasa? Puasa artinya menahan. Jelek banget suaranya. 5 adalah muamalah. Itu pintar. Saya salut di sini. Pengajian ada jualan di depan. Ada stand. Karena muamalah. Pengajian ini jangan pengajian saja. Edarin celengan. Muamalah. Menghidupkan. Oke, Bu? Ibu, niatkan sedekah, lalu diatur sedekah itu untuk perkembangan majelis. Itu boleh. Muamalah, jual beli, utang piutang, nabung, ada tata caranya, Bu. Oke? Ibu, Bu, lanjut.
Karena waktu saya mau pindah ke Rajab ini, udah mau jam 12 lagi. 6. Kita harus belajar tentang muamalah. Bukan. Sejarah. 1, 2, 3. Harus belajar sejarah. Sejarah nabi-nabi. 2/3 isi kandungan Al-Quran adalah cerita, kisah. Supaya bisa belajar. Ibu harus banyak belajar baca kisah-kisah. Kisah wanita sufi, wanita wali, namanya Rabiatul Adawiyah. Ada lagi kisah Imam Bukhari. Kalau ibu baca kisah Imam Bukhari, itu nangis kita, ya Allah. Bu, kisahnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah henti-hentinya kita. Saya mau tanya, Bu, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkan tanggal 12 waktu subuh. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir sesar atau normal? Jarak orang bahas ini. Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Nabi tidak lahir dari tempat keluarnya kotoran. Nabi tidak keluar dari tempatnya keluarnya najis. Berarti Nabi bernajis dong. Mohon maaf, Nabi bersih. Nabi tidak pernah dikerumuni lalat. Kalau kita masih ada lalat terbang-terbang dekat kita, berarti ibu bukan Nabi. Nabi harum. Bu, Nabi Muhammad tidak keluar di tempat keluarnya najis. Datang malaikat Jibril, belah perut ibunya Nabi, baru dikeluarin, baru ditutup kembali. Tidak merasakan sakit, karena Nabi tidak menyebabkan ibunya sakit. Lelah. Kalau ibu, seandainya Nabi keluar normal, berarti menyakiti ibunya. Begitu kan? Tiba-tiba saja dibelah, ditutup. Sama Nabi kan dibelah dadanya kan? Nabi ibunya dibelah, kemudian baru ditutup kembali. Lalu dikasih di pangkuannya. Wow, ini jarang Ustadz mau bahas. Jarang mau dibahas. Kenapa kalau dibahas nanti banyak komentar, di rumah sakit mana? Siapa dokternya? Biasalah netizen, dengerin aja. Sahih, sahih, sahih. Itu hadisnya sahih. Ibu, hadis itu menjadi lemah disebabkan karena yang membawakan. Ini hadis ini. Coba saya cerita. Itu pasti percaya kan? Coba ibu naik ceramah sendiri, nggak ada yang percaya. Begitulah hadis. Sebenarnya kebaikan yang dibahas. Kita itu di pesantren enak. Pesantren itu apa yang dikatakan guru kita, terima udah. Sekarang sahih nggak? Baru gurunya dia Google. Kita ini belajar pesantren 20 tahun. Kok baru 1 hari? Banyak protes lagi. Kita mulai ceramahnya. 7. Ilmu seni. 1, 2, 3 seni. Ini ilmu seni. Bagus ini. Islam itu seninya memukul. Karena langkah kakinya ontak, tak. Kalau Yahudi meniup. Musiknya memukul. Tang. Udah. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, seni. Ini seni. Baju harus berseni. Baju seni. Jangan amburadul warna-warninya. Ini merah, ini hijau, inilah. Apaan? Islam itu indah. Islam tidak jorok. Islam itu rapi.
Ya Bu? Bu? Kita mulai ceramahnya. Lagi 10 menit waktu dulu masuk. Rajab. Tulis dulu. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulannya Nabi. Ramadan itu bulannya umatnya Nabi. Rajab itu perbanyak tobat. Sya'ban perbanyak salawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat ini turun di bulan Sya'ban. Bu, Ramadan perbanyak baca Quran. Ulangi lagi. Rajab tinggal seminggu lagi nih Rajab, udah habis. Baru masuk ya. Coba. Tarik nafas. Lepaskan pakai istighfar. Gitu caranya. Tarik nafas. Langsung tenang itu. Anak-anak bikin astagfirullah. Manjat. Astagfirullah. Menurunkan nafsu, emosi, amarah. Makanya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tambah 10 menit lagi ya, please. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu, baca istighfar sesudah salam. Kalimat yang pertama dibaca sesudah salam adalah caranya. Ayo Bu. Nih, simpan tangannya. Astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullah. Ibu biasa apa dibaca? Ada bacanya. Coba Ibu. Astagfirullah. Ada bacanya. Sama. Kalau berwudu, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitu doa. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kiriku bukan menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Sebenarnya ada dibaca, makanya mau dipelajari nih. Sudah habis waktu lagi. Bu, mudah-mudahan bulan depan ya. Udah lagi-lagi dan telat. Saya sakit hati Bu di jalan. Ya Allah, saya stres di jalan. Ibu enak sih gini. Saya yang mau marah. Bu, lanjut. Karena ibu tidak hafal bacaannya sampai berwudu ngobrol. Bagaimana caranya itu? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan mana coba? Astagfirullahaladzim. Itu yang dibaca Bu. Astagfirullahaladzim. Jangan tunggukan dulu. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. Sakit, susah di mana? Sini susah di sini. Duka di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. Susah, duka. Nah, susah di mana? Di sini. Duka di mana? Sakitnya tuh di? Ibu bangun tidur. Kan tidur. Bangun tidur berdoa apa Bu? Alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa lam yusib. Jangan langsung berdiri. Tenang dulu. Tarik nafas 3 kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa padamu. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Jadi hari itu sampai tidur kembali, kita tidak melakukan dosa, baik kepada Allah, diri maupun sesama. Dari situ awalnya Bu. Ya Bu ya? Coba tarik. Ibu tidur dulu ceritanya. Alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana. Udah ya, lepaskan setan itu. Empaskan dia.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa padamu. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Hari itu kita terjaga sampai tidur kembali tidak berbuat dosa. Dah, baik, karena waktu kita masuk bulan Sya'ban. Bahas dah Sya'ban dulu, karena udah mepet nih, tinggal 5 menit. Kalau azan berhenti pengajian. Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban. Tulis Bu, tanggal 7 Maret. Tulis, ini tanggal 7 Maret itu nisfu Sya'ban. Kelebaran giginya. Bu, tulis malam nisfu Sya'ban. Catat. Nanti untuk tahun ini tepat tanggal 7 Maret malam ya, baca Yasin 3 kali. Bukan Yasin 3 kali, Yasin nggak begitu. Tulis Bu, Yasin pertama, minta ampunilah dosaku, ampunilah dosaku dan panjangkan umurku. Baru kali ini ada penceramah begini gayanya, cuma dosa doang ini. Yang kedua, minta rezeki. Rezeki kalau berdoa 5 minta. Jangan minta, ya Allah kasih aku rezeki. Dikasih kau rezeki, habis rezekimu, matilah kau. Karena waktu di perut ibu 4 bulan, itu dikasih 4. Usianya berapa, rezekinya, jodohnya, baik buruknya, itu dimasukkan 4 itu. Bu, rezekinya sudah dikasih, ditakar segini jumlahnya. Habis itu, contoh lah 1 triliun atau 1 miliar. Habis itu kau ambil terus, kau minta terus, habis matilah kau. Kenapa ada orang di ruang ICU? Belum mati-mati, karena belum habis rezekinya. Jadi yang kita minta, catat Bu, minta rezekinya 5 ya. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Jadi bukan rezeki yang diminta, apanya Bu? Tambahannya. Oke Bu? Bu, tambahannya, bukan pokoknya kita minta. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak. 2 yang banyak, tulis 2. Tulis 2 yang banyak. Tambahkan rezekiku yang banyak, mudah. Ibu, kalau saya ceramah di tempat artis itu cuma duduk doang. Nah, maksud saya kalau ceramah di tempat artis duduk, nggak jalan-jalan begini. Soalnya rumahnya Edis Adilia nggak bisa jalan aku karena ibu semua. Kalau sini bebas. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Jadi 5 ya. Tambahkan rezekiku yang banyak. Jadi gini, rezeki pokok atau tambahan? Tambahan. Banyak atau sedikit? Banyak. Susah atau mudah? Mudah. Mau Bu? Ada kerjaan Bu. Honornya 1 miliar, mau nggak? 1 bulan 1 miliar, mau? Gosokin giginya singa, mati lah. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Yang pokok atau yang tambahan? Yang banyak atau sedikit? Susah atau mudah? Halal atau haram? Berkah atau enggak berkah? Berkah itu bertambah. Ini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ini pengajian di sini saja, tapi ternyata ini berberkah, membeludak karena pengurusnya ikhlas. Kalau pengurusnya resek, mana mungkin orang mau datang di sini. Resek. Tapi di sini pengurusnya bersemangat. Coba mana kita dapat pengajian 4 kameranya? Cuma di sini Bu. 2 laptopnya, ya Allah. Ini kompresi pers.
Terakhir karena waktu. Yasin pertama. Yasin pertama. Apa dari satu? Yasin kedua. Yasin ketiga. Angkatlah derajatku. Ini masih ada pengajian sebelum Ramadan, tidak ada lagi. Ini terakhir. Ada. Oh. Ramadan nggak libur. Pekan depan Ustaz Syam. Oh, baiklah. Terakhir Bu. Alhamdulillah. Senang aku. Ibu, saya suka kalau banyak ustadz supaya bervariasi. Iya. Bu, bisa minta tolong. Iya. Angkat tangannya. Satu ya, jangan dua. Itu namanya nyerah. Angkat tangannya, simpan di lantai. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, kembalikan aku di majelis, di tempat yang baik. Gitu ya Bu, jangan. Udah ya Bu. Baik, kita baca doa. Ibu nggak ngerasa ini sudah jam 12:10 loh. Saya sudah ceramah 1 jam. Ibu tidak rasakan, tapi saya merasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan Ramadan. Coba niatkan dalam hati. Ayo Bu. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qina nabiyil masyana bil maqna tajabul nabil afiyah. Aminkan dalam hati Bu. Ya Allah, muliakanlah kami di dunia, di akhirat. Tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikan kami kesehatan. Ya Mahidu, Ya Wahidu, la kasihkan dan nikmat anam tabi'alih. Ya Allah, janganlah kau mencabut nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Tambahkan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, sabit qalbi ala dinik. Kelak dia jaga Rasul minum kasih soal mereka di soal dunia Rabbana. Wa in tawafaqu sallallahu la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut aminkan. Allahumma salli ziaratan Ramadan. Berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta masing-masing beda permohonannya, beda masalah minta. Tidak usah orang tahu apa yang kita minta, cukup dalam hati kita minta. Allah mencatat apa yang ada di hati kita. Yang dicatat malaikat apa yang keluar dari mulut kita. Wabil akhirati hasanah wa qina Rasulullah Muhammad alhamdulillah bil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bu, saya harus pamit lagi, mau berangkat ke Cibinong. Ciao. Baik, terima kasih kepada Ustaz Maulana yang sudah memberikan